Bapak ngikutin nggak kasus yang baru viral ini? Yang mana, Mas? Adalah itu lah. Banyak. Masa sampai apa di pengadilan dia naik ke atas apa namanya meja hakim gitu. Itu bener nggak, Pak? Kembali lagi bersama Ferry Syam Lawyer and Partner ya dari Kediri. Kita kembali lagi, kita akan membahas topik terhangat kali ini yang melibatkan salah satu pengacara yang fenomenal ya. Tentu saja kita nggak bisa sebutkan namanya ya gitu. Kali ini tetap kita bersama narasumber luar biasa kita bersama Pak Ferry. Halo, apa kabar Pak? Baik, Mas. Baik ya. Gimana? Masih semangat atau udah males gitu atau gimana Pak? Ya, semangat. Masih semangat ya. Kemarin kita bahas masalah Pak Ferry itu siapa kan? Kali ini kita akan bahas yang lebih menarik lagi sebenarnya. Tentang etika ya. Tapi sebelum itu kita ya bercanda lah. Bapak ini bisa nggak kira-kira ngeluarin candaannya yang menarik gitu? Gimana, Mas? Lihat Google boleh nggak, Mas? Boleh. Enggak. Oh, bercanda itu kerjaan saya, Mas. Oh, gitu ya. Artinya pengacara yang serius tetapi juga bisa Ya, bercanda di gitu. luar itu kan orang masa serius terus yang stres, Mas. Iya pasti. Kalau Ya. apalagi melayani klien yang sedang bermasalah itu, kalau serius tambah pusing kan ya? Nah, Ya benar ya sekali. kalau menangani harus serius. Oh, Tapi gitu. di luar itu kan, nah, Oh iya, benar nggak? juga ya. Betul Ya. nggak? Kalau melayani klien kita selalu serius guys. Jadi nggak pernah bercanda-bercanda. Tetapi ada saatnya kita itu bercanda dan tahulah gitu batasannya, tahu bordernya ya. Nggak melulu kita bercanda, tetapi waktu serius kita benar-benar menghajar orang lawan-lawan kita ya, itu Pak ya. Ya. Pak Ferry, saya itu sebenarnya bingung gini mau ngomongin masalah apa, tapi saya harus tetap profesional ya sebagai pekerja gitu. Ya, terus gimana? Kira-kira saya Ya gini, Mas. gimana? Kamu tahu Apple? Apple ya, Apple. perusahaan Apple ya, iya saya tahu. Apple itu terbesar produksinya di Malang. Ya nggak masuk akal dong Pak. Apple kan dari Amerika. Lihat di Google kalau nggak bisa. Maksudnya, Apple maksudnya kan? Nah, Apple Iya, Malang. ya benar. Ya nggak salah sih sebenarnya, nggak salah. Tapi Kan cuma ngelek bahasa ya, Inggris, ngelek bahasa sih. Indonesia, logatnya aja yang digantikan Apple sama Apple kan? Iya. Tapi Malang itu identiknya sama tempat wisata, Pak ya. Iya. Emang Pernah ke situ? Apple. Ya pernah dong, masa Yang nggak pernah? villa-villa itu. Oh ya enggak dong, nanti salah lagi kalau itu. Jangan salah Aja, sangka. maksudnya Iya. gathering kan di villa kan bisa tuh, Oh Mas. iya benar juga. Aku pernah gathering di villa itu. Iya. Sama pengacara atau sama? Sama rekan-rekan. Oh iya, sama. Enggak. Mau Ada ngeles aja. 50 orang. Ada 50 orang. Ya. Itu acara apa Pak gathering itu? Ya, Pada untuk waktu itu apa, Pak? leadership kayak gitu. Oh, belajar untuk leadership. Kepemimpinan. Oh ya, agar keluar ya, Ya. jiwa kepemimpinannya keluar itu ya. Malang, terakhir kali saya itu ke Malang ke Kita ngomongin Malang nih. Iya dong. Nah, terus gimana? Ya bahas Apple, masa kita bahas yang lain dulu? Kita bahas Malang dulu ya. Oh iya. Bapak kapan terakhir kali ke Malang? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Aduh, dikit-dikit tamasya Bapak ini. Ya, Bos ini tamasya. emang luar biasa ya. Ada kerjaan. Ada kerjaan, oke. Kliennya di sana Pak ya? Iya. Hanya di Jogja ada. Di Jogja ada. Wah, luar biasa. Bentar lagi Papua. Bentar lagi Papua. Ini Ya. klien di Papua ini prospeknya apa Pak? Kira-kira apa yang mau di... Ya saya nggak mau cerita banyak lah. Kan kalau dengan pemeriksaan ya nggak enak. Ini kan Intinya. kasus nggak perlu inti. Aduh. Iya Pak Ferry ini memang Penuh rahasia kan. penuh rahasia Kita gitu. senyap, Mas. Iya. Namanya pengacara itu tiba-tiba mematikan gitu ya. Diam-diam lawannya udah habis gitu aja ya. Gitu Habisnya ya. maksudnya kalah. Oh iya. Oh, enggak. Jangan dong, jangan dong. Kamu jangan sama bunuh orang ya nggak Ya, punya. enggak. Nah, Maksudnya di persidangan kita selalu menghajar lah lawan ya kita semuanya. benar itu. Benar ya, Ya. benar ya. Kita hajar dengan pasal-pasal. Oh iya pasti. Enggak, Kita punya tim kita- yang solid dan Nah, ya. kita kan orang punya skill kan. Iya, Nah, pasti kan dong. orang yang mukul-mukul orang itu kan orang yang nggak punya skill. Iya itu Nah, orang yang nggak punya intelektualitas ya. Kita harus intelektualitas ya. punya cara sendiri dalam Nah. menyelesaikan masalah ya. Kamu pernah tahu nggak orang yang punya skillnya Iya. terus tawuran gitu?
Nggak ada sih. Makanya yang tawuran tuh bagi yang suka tawuran ya, itu nggak punya skill. Awas kalian kalau sering tawuran, pukul-pukulan, berarti nggak punya skill. IQ-mu segini ya. Berat sekali itu. Tapi kalau kamu berpikir belajar di sekolahan, berarti IQ-mu gini. Iya benar. Setuju nggak? Setuju banget. Sepakat nggak? Sepakat. Ya. Karena di media sosial itu rata-rata penggunanya itu rata-rata anak muda. Anak muda. Ya. Jadi mereka itu anarkis ya, saya nyebutnya egonya ya. Itu harus diperbaiki teman-teman. Jangan sampai jadi manusia yang barbar gitu Pak ya. Benar ya? Ya jelas lah. Jadilah manusia yang berintelektual. Iya, benar banget. Karena duel gagasan, duel visi, duel pemikiran itu setuju. Mantap, kayak prosesor ya, duel prosesor ya. Itu. Prosesor Intel yang udah terbaru, upgrade-an terbaru Pak ya semuanya. Selalu update ya untuk ilmu pengetahuan terbaru itu ya. Ya berusaha Mas. Ya ngomongin soal IQ, saya ini penasaran sih. Sebelum balik ke Malang tadi ya, kita ngomongin IQ. Bapak kan bahas soal IQ kan. Bapak boleh cerita kira-kira kapan terakhir tes IQ dan berapa IQ Bapak? IQ saya rendah Mas. Berapa? Malu saya. Rendah. Masa serendah itu? Nggak mungkin lah. Ya, Bapak ini luar biasa. Bapak kan kelihatan sangat intelek ya. Kelihatan dari penampilannya, dari kerapian. Ya ada lah IQ-nya. IQ-nya ada lah. Cerita dong Pak. Ya 120 lebih lah. Wah itu termasuk salah satu yang udah kategorinya udah cerdas ya. Kalau 120-an. Karena IQ orang Indonesia rata-rata berapa? Bapak tahu nggak? Berapa? 78 sampai 90. Pantesan banyak yang tawuran. Oh ya, makanya itu. Mikirnya sama mikirnya sama emosinya, banyak kan emosinya. Iya itu nggak baik itu. Iya baik, nggak baik buat diri sendiri, nggak baik buat orang lain ya. Jangan nyalain siapa-siapa, salahin diri sendiri kalau IQ kita rendah ya kan. Iya, karena IQ itu bisa di-upgrade kok dengan makanya ya Pak ya, yang bergizi, terus tontonan kita harus yang berkualitas gitu ya. Saya punya teman Mas. Iya, gimana? Itu IQ-nya 192. Waduh. Wah, B.J. Habibie aja 200 loh. Itu hampir menyamai. Ya, itu Albert Einstein saya pernah nganter dia di salah satu toko buku di Kediri ini. Iya benar. Buku apa aja dibaca, dibeli hampir jutaan dia bayar. Kalau kita gimana Pak? Kamu tahu apa lagu itu? Lagu-lagu ya? Ya lagu. Berapa ribu lagu hafal. Dia musisi, drummer, gitu. Kameramen juga, editing juga. Wah semuanya ya? Iya. Luar biasa loh itu. Semua mungkin pekerjaan 5 orang, keahlian 5 orang bisa diselesaikan dia sendiri. Ya udah itu aja Pak. Di sini. Nanti kan kita ringan gitu kalau udah ya, orang seperti harusnya itu. Ya. Iya sih itu. Nah itu luar biasa sih 190. Nangkep sesuatu itu cepat pasti ya. Itu pernah aku kan keluar sama siapa namanya? Sama Gilang. Gilang yang kemarin. Ya. Gilang itu tak ajak ke rumah dia. Itu yang orang ini akhirnya 192. Daerah Kediri juga Pak? Iya Kediri sini. Wow. Ternyata ada berlian yang tersembunyi di sini ya. Yeah. Potensinya nggak keluar maksimal Pak itu, kok nggak sampai ya orangnya. Nggak tahu lah. Ya orangnya itu penyendiri. Oh iya, memang kalau orang-orang yang pinter itu rata-rata introvert Pak ya. Penyendiri ya. Iya makanya itu. Berarti bisa disimpulkan juga IQ tinggi itu bukan penentu kesuksesan Pak ya? Iya. Bisa. Bisa saja. IQ itu bisa menentukan kesuksesan. Ya, kalau dia mau keluar. Lah itu poinnya. Keluar berusaha belajar dan berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki kan. Ya benar sekali itu ya. Menarik sih ya. Keluar kita menggunakan ide-ide kita untuk memecahkan masalah di masyarakat. Iya. Nah itu bisa. Iya sih benar juga gitu. Nah, kalau kita diam di rumah ya mungkin bermanfaat bagi dia sendiri dan orang satu rumah itu. Kan nggak ada yang tahu orang luarnya. Iya. Makanya kita harus berani action ya gitu ya. Jangan cuma diem aja, pinter kalau nggak dikeluarkan percuma juga. Gitu. Benar sekali. Nah, di sini kita bahas soal Malang lagi Pak. Tadi balik lagi lah. Malang itu orang Malang baik-baik Mas. Iya. Ya, saya separuh Malang sih Pak. Oh Malang kan? Iya benar banget. Separuh Malang. Saya orang Malang. Terus ibu saya sini. Gitu.
Tapi Malang pelosok, Pak. Ya tapi dapat identitas Malang itu udah bangga gitu, karena di sana kan rata-rata kalau ngomongin sekolah kan univ yang bergengsi kan ada di sana juga gitu. Iya. Bener. Tapi itu nama-nama kayak Brawijaya, Erlangga, terus kalau nggak salah ya, iya. Itu kan orang Kediri semua, raja dari Kediri. Bener sih sebenarnya. Kalau nggak salah di internet. Bener sih Pak. Nggak ya salah. Dipakai ya nggak masalah sih. Tambah Ya, lebih terkenal. Sama Malang sama Surabaya ya. Iya benar. Erlangga Surabaya. Ya, tempat wisatanya banyak juga di sana ya. Iya. Iya bagus ya. Tapi kalau ngomongin pengacara, Bapak kan pengacara, Pak. Iya. Bapak ngikutin nggak kasus yang baru viral ini? Yang mana, Mas? Adalah itu lah. Masa sampai di pengadilan dia naik ke atas meja hakim gitu. Itu bener nggak, Pak? Seperti itu. Boleh atau enggak? Ini ngomongin kode etik, kita masuk ke topik sekarang ya. Dapat sanksi nggak dia? Kedengarannya kemarin itu dapat, Pak. Ya udah. Dikeluarin dari komunitasnya. Ya sudah. Berarti emang ada aturan di Kitab Undang-Undang KUHP pasal 217. Nah, coba cek sendiri. Ya, jadi intinya kita harus menjaga ini. Tidak boleh gaduh di ruang persidangan. Intinya seperti itu. Oh gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian penasaran, kita namanya Kitab Undang-Undang Pidana pasal 217 ayat 2 ya, ayat 2. Coba buka. Itu sumbernya di mana, Pak? Kita masa harus beli buku di internet, ada nggak sih? Di internet ada semua. Ada ya? Jadi kita lebih mudah sekarang, orang bisa pintar dengan mengakses internet. Iya benar juga, karena gampang ya, tinggal klik ketik-ketik aja udah dapat informasinya. Jadi intinya nggak boleh, Pak ya. Baik itu peserta sidang, yang namanya orang yang didakwa itu apa namanya, Pak? Terpidana. Ya. Terdakwa. Ya terdakwa ya, Pak ya. Itu juga nggak boleh ya, rusuh gitu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Logikanya gini, saya ke rumah jenengan terus saya naik ke atas meja sakit hati nggak sama? Ya marah sih, sakit hati, Pak. Iya pasti. Makanya itu. Oh gitu. Iya. Tapi ya menarik sih kalau kita bahas soal pengadilan itu. Terakhir kali Bapak mengikuti kasus yang lagi viral yang menyangkut orang banyak itu apa, Pak? Di sosial media lah salah satunya. Bapak ini punya cerita apa gitu di sosial media pernah? Apa yang menarik, Pak? Yang pernah Bapak temukan di sosial media dan ingin dibagikan lah kepada kita. Ya, salah satu kasus aja. Saya pernah dengar kasus itu gara-gara anak itu sering dibully. Akhirnya dia menunjukkan ke orang tuanya supaya kalau dia itu bermanfaat, punya duit sendiri. Akhirnya ya mohon maaf, caranya dia salah, sampai membunuh anak yang lebih kecil dari dia. Terus organnya, adiknya berarti? Bukan, tetangga atau tetangganya. Lupa saya. Sampai organ tubuhnya itu mau dijual lewat internet. Ya memang itu ada undang-undang ya, ilegal, Pak ya harusnya. Ya jelas lah pembunuhan. Ya maksudnya iya jelas. Maksudnya menghilangkan nyawa orang itu kan termasuk ya pidana, Pak ya. Iya. Terus menjual itu sebenarnya ada ya? Menjual organ dalam itu ada ya? Ada undang-undangnya. Memang itu hal yang harus kita hindari, teman-teman. Maksudnya kalau kita mau membahagiakan orang tua ya dengan cara yang baik, Pak ya. Iya. Balik lagi ke kode etik tadi. Intinya nggak pernah boleh dan nggak harus ya dilakukan seperti itu. Kemarin kan memang pengacara itu penuh kontroversi, Pak. Bapak kalau lihat, bukan semua pengacara, oknum ya? Iya, kita bilang oknum. Oh gitu ya. Kenapa gitu? Nanti kan nggak enak sama yang lain. Iya. Karena nggak semuanya. Nggak semuanya. Ya, yang juga, baik gitu. Banyak. Iya. Dalam pengadilan harus punya etika, cara bersikap kepada hakim. Entah itu sebagai peserta sidang itu ada nggak sih, Pak sebenarnya? Ada. Itu gimana, Pak? Peserta sidang itu siapa sebenarnya? Orang bayaran atau orang umum? Umum, ya. Semua orang bisa. Umum sih. Umum. Itu kecuali ada sidang-sidang yang tidak boleh dihadiri orang umum. Contohnya, Pak? Perceraian. Perceraian itu nggak boleh. Terus yang terdakwanya ini anak-anak.
Oh iya, Ya. maksudnya masih di bawah umur gitu. Ya, di bawah umur nggak boleh. Tapi kalau kasus-kasus apa yang boleh masuk gitu? Ya kayak apa namanya ya pembunuhan kriminal biasa yang seperti apa begal dan lain sebagainya tuh. Oh itu boleh masuk ya. peserta bebas ya, mau Bebas. apa? Terus etika kita sebagai untuk wartawan itu ada sendiri Pak aturannya ya sebenarnya. Ada, jadi gini, Nggak boleh masuk. sebelum sidang itu dimulai, Ah. semua orang boleh foto-foto. Semua orang boleh foto-foto Ya. sebelum sidang. Ya. Apa langkah apa? Saya kan orang awam. Pas nggak tahu sidang kok. dimulai, baru Dimulai itu apa tandanya? Diketok atau gimana? iya hakim yang memulai sidangnya. Hakim. Iya. Oh iya. Biasanya hakim ada berapa Pak di sidang itu? Ganjil mas, 3. Harus ganjil. 3. Kenapa Biasanya harus 3. ganjil Pak? Ya karena di situ kan untuk biasanya tuh mereka diskusi untuk menentukan vonis. Oh iya. Nah kalau misalnya 4, Iya. ya setuju, sekarang nggak setuju. Nggak selesai kan? Nggak selesai. Oh iya benar. Mau ribut berapa hari mau? Iya. Mau diskusi berapa hari? Iya, tapi seru sih memang. Kita lain kali akan bahas mengenai sidang-sidang yang menarik yang lainnya ya Pak. Iya, iya. Kasus terbaru bahkan kemarin itu kita punya apa namanya konten yang viral banget guys mengenai tanda tangan. Kita akan bahas di next video juga. Terima kasih Pak Ferry untuk atas waktunya ya. Dan Next kali kita lagi ya mas. ya harus dong Ya, Pak. Kita sama. harus mengedukasi teman-teman semuanya di rumah ya. Biar sadar hukum gitu ya Pak ya. Ini Ya. sadar hukum itu harus dimulai sejak kapan Pak? Ya sejak kecil mas. Harus sejak kecil. Sejak kecil. Oke. Jadi gini mulai diajari ke orang tua mulai mengajari bagaimana anak-anak itu untuk sadar dengan hukum. Ya. Contohnya Contoh-contoh. anak kecil dikasih helm. Oh iya. Nah, helm anak-anak kan banyak yang Biasanya memang rata-rata nggak Ya. pakai helm Pak. Itu harusnya pakai helm. pakai helm. Terus diajari kalau kalau jalan tuh lewat sebelah kiri, sebelah kiri ya, Ah, benar. sebelah kiri. Nah, jadi seperti itu. Ya contoh-contoh Kalau kecil ya. pas kita di perempatan ya, nah, bilang ke anak kita, nah itu kalau lampu merah itu berarti berhenti, Iya. hijau jalan lah. Itu udah edukasi hukum seperti itu sebenarnya. Tapi kita akan Jadi mempertajam lagi. gitu, jangan di sini, ini, Pak. jangan nunggu bapak polisi nilang. Ya, Ya benar nggak? sih. Benar sih. Nah, kasihan, sudah repot polisinya. Polisi kan Terus dibikin repot sama orang-orang kayak kita ini. repotnya ngapain Pak polisi? Hah? Pak polisi repotnya Lah ngapain? kan banyak kerjaannya. Oh iya benar sih. Kita nggak akan bahas masalah itu lebih jauh ya. Intinya kita akan mengedukasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow ya, penting banget. Dan next Bapak harus bahas masalah yang menarik yang seperti saya sampaikan tadi ya. Itu utang Bapak ya. Setuju? Ya. Ya oke. Terima kasih Pak Ferry. Next kita akan bahas yang menarik lagi. Jangan lupa untuk follow, komen ya, komen apapun ya. Mau hujat Pak Ferry juga boleh ya. Jangan mas. Jangan. Nggak, Silakan. intinya komen aja. Mau Nanti kita meluapkan emosi, monggo. Oh iya, komen aja. Nanti kita akan bahas komenan kalian ya. Kita akan balas kok komenan kalian yang intinya sopan ya, menarik gitu ya. Terima kasih. Saya permisi dulu. Bye bye.